Nah, setelah tadi kita belajar terkait dengan bagaimana suatu perubahan atau pengembangan masyarakat itu dijalankan oleh pembangunan dan ternyata tidak bisa berjalan dengan mulus, ada berbagai macam permasalahan dan eh, tantangan yang muncul di masyarakat. Nah, kita lanjutkan pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut eh, diselesaikan dengan baik atau dengan topik bahasan yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah resolusi konflik dalam pengembangan masyarakat. Nah, di topik kali ini kita akan lebih mengulas terkait dengan bagaimana berdamai atau menyelesaikan konflik dengan baik ketika terjadi pertentangan-pertentangan ataupun ketidakharmonisan di masyarakat berkaitan dengan program pengembangan masyarakat. Nah, eh, dalam proses pemberdayaan masyarakat atau community based development ada berbagai macam tahapan, ya, mulai dari tahapan di awal seperti identifikasi, sosialisasi, misalkan musyawarah di masyarakat. Kemudian misalkan jika temanya adalah suatu tema kemiskinan, maka perlu identifikasi kemiskinannya seperti apa, merumuskan persoalan kemiskinan yang dihadapi, kemudian dilanjutkan lagi tahapan yang ketiga, misalkan dengan eh, pemetaan sosial atau swadaya, merumuskan kebutuhan dalam mencapai kemakmuran atau menghapuskan kemiskinan tadi itu, mengangkat derajat masyarakat miskin. Kemudian dilanjutkan lagi dengan tahapan pengorganisasian masyarakat baik oleh LSM ataupun lembaga yang secara mandiri dibentuk oleh masyarakat tersebut. Kemudian bisa juga berkaitan dengan penyusunan program rencana terkait dengan identifikasi dan prioritas, penyusunan rencana atau program penanggulangan kemiskinan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan juga pemanfaatan dan pemeliharaan untuk menjamin keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dicapai tersebut. Nah, dari 8 tahapan, 7 tahapan ini tentu suatu lingkaran atau suatu proses yang panjang dan ada berbagai macam tantangan yang muncul di masing-masing bagian, bisa juga muncul bahkan di setiap bagian memunculkan satu tantangan atau permasalahan atau bahkan konflik. Nah, ini yang kemudian harus kita sikapi, kita antisipasi, dan kita harus tetap calm gitu ya. Dan masyarakat harus mulai dikondisikan terbiasa ketika memang nanti akan muncul berbagai macam permasalahan atau pertentangan yang kemudian berkembang atau terjadi. Sudah dianggap suatu hal yang lumrah dan masyarakat nggak boleh kaget ketika misalkan si A itu kok nggak setuju dengan program ini, si B misalkan beda pendapat dengan kesepakatan kemarin. Ya, itu hal yang biasa karena memang tidak 100% akan bersepakat dan lurus-lurus saja langsung mendukung terhadap kesepakatan program yang sudah disusun di dalam masyarakat. Nah, dalam pengembangan masyarakat, upaya pembangunan seringkali tidak berjalan dengan lancar. Muncul satu masalah dan masalah-masalah ini tentu memerlukan berbagai macam penyelesaian. Purwanto tahun 1999 menyebutkan bahwa penyelesaian masalah merupakan suatu proses menghadapi situasi baru dengan menggunakan strategi, pendekatan, teknik atau cara tertentu yang bertujuan agar keadaan tersebut bisa dilalui dengan baik dan bisa berfokus kembali pada tujuan awal yang sudah ditetapkan. Artinya, ketika kita di awal sudah punya tujuan ke arah yang jelas lurus begitu ya, ketika di tengah-tengah perjalanan kita ada permasalahan, ya maka kita nggak akan gampang goyah. Ada masalah dihadapi, diselesaikan, dan kita tetap fokus pada tujuan yang hendak kita capai. Nah, dalam hal ini Gulo menyampaikan bahwa ada satu metode penyelesaian masalah yang itu kita sebut sebagai problem solving, sebagai metode yang mengajarkan penyelesaian masalah dengan memberikan penekanan pada terselesaikannya suatu masalah secara menalar, ya. Diterima dengan baik, kemudian teridentifikasi masalahnya dengan jelas juga, dan bisa berakhir dengan happy ending. Nah, masalah itu dapat dibedakan menjadi beberapa hal menurut caranya. Yang pertama, dari segi penyampaiannya, seringkali ada masalah yang bersifat kebahasaan atau linguistik, dan juga masalah yang bersifat bukan kebahasaan atau non-linguistik. Dari kita, misalkan bisa kita contohkan bahwa seringkali muncul permasalahan dalam pengembangan masyarakat itu kadang-kadang hal-hal
yang terjadi itu muncul karena satu hal yang sepele. Misalkan karena masalah linguistik, misalkan sensitif banget dengan bahasa, misalkan ketika kita tidak ada unggah-ungguh dengan masyarakat setempat, atau kita merasa tidak melibatkan tokoh masyarakat sentral, ya seringkali muncul suatu permasalahan di kemudian hari. Ya, seringkali hal-hal yang sensitif seperti ini saja jadi masalah. Misalkan dalam peresmian satu program ada tetua yang nggak diundang atau terlewat, kadang jadi masalah juga, jadi rasanan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, dari segi perumusannya, maka cara menjawab dan kemungkinan jawabannya, masalah di masyarakat dapat dibedakan menjadi masalah yang kemudian dibatasi dan masalah yang tidak dibatasi dengan baik. Maka dalam hal ini, masalah harus seorang tokoh masyarakat atau fasilitator harus bisa mengidentifikasi permasalahan dengan kalem, dengan baik juga, dan harus bisa membedakan mana masalah yang kemudian masalah profesional dan mana masalah yang tidak profesional. Artinya masalah tidak profesional misalkan masalah utama dicampur adukan dengan kepentingan atau ketidaksukaan individu. Ya, sebenarnya bukan orang menentang, bukan karena menentang programnya, karena mungkin ada permasalahan dengan misalkan dengan tokoh penggeraknya, dengan kelompok masyarakat tertentu. Nah, ini yang harus teridentifikasi dengan baik, maka harus dibatasi mana yang masalah utama, mana masalah yang merupakan masalah pengembangan, dan mana masalah-masalah lain yang terlalu disangkut pautkan. Nah, yang ketiga adalah masalah yang well structure, terstruktur dengan baik, dan masalah structure yang tidak tersusun, distruktur dengan baik. Apakah ini permasalahan antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau permasalahan di luar itu yang kemudian malah dibawa-bawa masuk ke dalam permasalahan di masyarakat. Nah, untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut, tentu pada akhirnya kedewasaan seorang atau kedewasaan masyarakat sangat menentukan hal ini. Masyarakat yang sudah sering berhadapan dengan berbagai macam permasalahan, lebih dewasa, lebih arif, dan mereka akan tetap bisa tampil kalem ketika menghadapi berbagai macam konflik-konflik yang terjadi di masyarakat ketika pada aplikasi atau pada pelaksanaan pembangunan yang ada di masyarakat. Nah, ada berbagai macam teknik problem solving. Yang pertama, itu adalah teknik abstraksi, yaitu teknik menyelesaikan permasalahan atau masalah pada satu model sistem terlebih dahulu sebelum diaplikasikan atau digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Jadi ketika ada masalah besar, mungkin ada simulasi terlebih dahulu pada kelompok kecil yang punya masalah hal yang sama, kemudian ketika sukses di kelompok yang uji coba tadi bisa direplikasi pada kelompok yang memiliki atau menghadapi permasalahan yang sesungguhnya tadi. Ya, teknik abstraksi. Yang kedua adalah teknik analogi, yaitu menggunakan solusi yang dapat memecahkan masalah dengan menggunakan analogi. Ketika misalkan suatu masyarakat pada kelompok masyarakat tertentu, misalkan di desa A bisa didekati dengan cara seperti ini, bisa saja kemudian cara yang sama dilakukan atau diberlakukan pada kelompok yang sedang bermasalah. Ya, itu teknik analogi. Teknik yang ketiga itu adalah teknik brainstorming, yang biasanya digunakan secara berkelompok bersama-sama dengan menyediakan, mengkomunikasikan, dan mengembangkan sejumlah solusi dan ide sampai benar-benar ditemukan solusi yang optimal. Dalam hal ini, masyarakat kelompok tertentu yang bermasalah atau menentang atau berkonflik didudukkan secara bersama-sama, kemudian dilibatkan betul dalam mengidentifikasi permasalahan, dilibatkan betul dalam mencari solusi atas permasalahan tersebut, sehingga harapannya semua punya pola pikir yang sama terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dan masing-masing berkontribusi untuk mencari solusi menyelesaikan problem atau konflik yang sedang terjadi. Ya. Nah, dalam hal ini permasalahan atau konflik yang ada di masyarakat perlu dipetakan terlebih dahulu. Ya, mulai dari tahap identifikasi masalahnya, kemudian penilaiannya, sampai dengan tahap pemetaan. Tujuannya apa? Agar permasalahan tersebut diketahui betul ini permasalahan yang urgent harus segera diselesaikan atau tidak, apakah ini masalah yang krusial atau sebenarnya masalah yang simpel, ini masalah utama atau hanya masalah yang kemudian benar-benar nyata atau benar-benar cuma dibuat-buat.
dan sebagainya. Harus ada tahap-tahapan ini, di mana tahap identifikasi itu dilakukan dengan berbagai macam kriteria penilaian potensi konflik, ya, dimulai dari penentuan karakteristik konfliknya, kemudian kegiatan efeknya di masyarakat, kemudian aspek-aspek yang berkonflik itu apa saja, apakah kelembagaannya, ataukah tokohnya, ataukah individu-individu tertentu. Kemudian pada pemetaan terkait dengan tahap penilaian, itu penilaian status potensi konflik dilakukan dengan scoring, ya, pada berbagai level elemen yang terlibat dalam konflik. Dan untuk menentukan tingkatan kasus, misalkan status kasus pada tingkatan masyarakat dan juga di masyarakat atau di kelompok-kelompok yang lain, itu ditentukan juga dengan memberikan scoring terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Diidentifikasi misalkan ada 3 permasalahan pokok. Dari 3 permasalahan pokok ini ditentukan misalnya berkaitan dengan urgenitasnya dengan model USG gitu ya, urgenitas terkait dengan tingkat kepentingannya, penting banget nggak untuk segera diselesaikan, ya. Kemudian growth atau terkait dengan pertumbuhan atau terkait dengan orang-orang yang terkena imbas dari konflik tersebut itu luas, kecil, atau seberapa banyak yang terlibat. Kalau misalkan penting, kemudian cakupannya luas, ya berarti harus segera diselesaikan. Nggak penting dan hanya sebagian kecil yang mengalami itu, ya mungkin bisa ditunda terlebih dahulu. Ya, itu terkait dengan penilaian. Kemudian pada aspek pemetaan itu diakhiri dengan melakukan pemetaan berbagai macam potensi konflik, kondisi sosial ekonominya, aktor-aktor siapa saja yang berkepentingan, dan dipetakan bagaimana menyelesaikan konflik tersebut berdasarkan pemetaan-pemetaan yang sudah dilakukan. Artinya solusi yang tepat akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkonflik dengan tepat pula. Tepat pemetaannya, tepat solusi yang diberikan. Nah, dalam masyarakat ternyata ada berbagai macam tipe-tipe konflik, ya. Yang pertama adalah konflik karena kepentingan dan kebutuhan yang berbeda. Misalkan konflik antara investor dengan masyarakat desa atau masyarakat petani. Investor mengatakan bahwa misalkan mereka pengen petani itu memproduksi dalam jumlah yang banyak, memenuhi standar produksi, namun petani ya mungkin berpikir bahwa ya saya bisanya berproduksi sebisanya, jangan ditekan, dipaksakan untuk memenuhi standar tertentu karena mungkin petani susah mencapai standar sana. Akhirnya dari pihak perusahaan misalkan kemudian menekan harga di petani nggak mau dan nggak terima. Nah, terjadi konflik yang disebabkan karena perbedaan kepentingan dan juga kebutuhan. Nah, yang berikutnya, konflik juga bisa berkaitan dengan hubungan sosial, ya, hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Misalkan konflik hubungan sosial, misalnya ada anggota kelompok tani yang misalkan merasa tidak diperlakukan dengan adil dibandingkan dengan anggota kelompok tani yang lain, misalkan saja seperti itu. Atau konflik kelompok dengan individu, misalkan ada beberapa anggota yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dalam satu kelompok di masyarakat, jadi rasanan dan sebagainya. Biasanya kalau sudah seperti itu, kalau di masyarakat pedesaan atau di kelompok masyarakat tertentu, ketika tidak hadir dalam suatu agenda masyarakat, seringkali sudah jadi bahan nyinyiran atau bahan sindiran atau dirasani seperti itu. Kemudian konflik struktural bisa juga berkaitan dengan norma-norma sosial yang misalkan dilema juga, misalkan ketika ada kasus, misalnya ada aparatur desa yang kemudian korupsi, ya, menyalahi norma-norma yang berlaku di masyarakat, ada yang hamil di luar nikah, ada yang berjudi, ada yang pencurian dan sebagainya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kemudian dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu di wilayah tersebut. Nah, ini apakah kemudian akan dihukum dengan tegas atau dimaafkan? Nah, seringkali berbagai macam permasalahan ini muncul ketika masyarakat sudah punya identitas tegas gitu ya, namun seringkali ya pada kondisi tertentu seringkali agak berubah ketika dihadapkan pada permasalahan yang nyata. Kemudian juga konflik identitas itu berkaitan dengan misalnya mencirikan atau memposisikan orang itu dengan identitasnya. Kalau kita misalnya di Solo, saya itu orang Solo,
ya orang Solo itu lemah lembut, orang Solo itu ya nerimo ing pandum misalkan seperti itu, sehingga eh, dengan karakter dengan berdatangan orang-orang dari luar Solo, ya orang luar Solo diharapkan bisa menyesuaikan dengan karakter orang Solo, misalkan dia berbicara dengan lembut, kemudian ada unggah-ungguhnya. Nah, ketika tidak bisa menyesuaikan dengan itu, ya seringkali hal seperti ini bisa menimbulkan permasalahan. Contoh konflik identitas yang lain adalah misalkan ketika sekarang zaman sudah kita akui semakin modern, konflik dalam individu adalah apakah kemudian misalkan ketika kita punya anak, anaknya akan diamong-amongi, anaknya akan adakan upacara-upacara tradisional tertentu, ya, yang sesuai dengan identitas budaya orang Jawa atau seperti apa. Nah, seringkali konflik dalam hal simpel antar dalam diri individu terjadi seperti itu. Nah, ini contoh misalkan among-among sederhana ketika anak-anak ulang tahun. Nah, kan sekarang sudah zaman modern nih. Among-among kan atau ulang tahun, happy birthday gitu ya. Itu bisa dirayakan dengan kue ulang tahun yang sudah modern, sudah sehingga perayaan dengan model among-among seperti ini bisa saja dianggap sudah ketinggalan zaman. Ya, sudah tidak sejalan, malu, gengsi dan sebagainya. Kemudian contoh yang lain lagi ya misalkan seperti ini, ada biasanya dalam bulan-bulan tertentu masyarakat Jawa masih mengadakan kegiatan kenduri, baik kenduri selamatan, kenduri syukuran dan sebagainya, kenduri apem, kenduri jumlah makanan dalam makanan jadi dalam jumlah yang bermacam-macam seperti itu. Nah, ini apakah masih relevan dengan kondisi sekarang ini? Yaitu seringkali bisa jadi sumber konflik juga, konflik identitas. Termasuk ketika sekarang lagi COVID, acara nikahan, acara kenduri, acara orang meninggal, ya apakah kemudian masih tetap melestarikan kegiatan-kegiatan seperti dalam orang meninggal misalkan, apakah kemudian ada pengajian atau kumpul-kumpul masyarakat di 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, 1000 hari sampai dengan 1000 hari atau masa habis atau NTE seperti itu ya kalau orang Jawa bilang. Nah, itu kan kadang-kadang ada konflik interest antara orang tua dengan anak, anak dengan masyarakat maupun antar kelompok masyarakat. Nah, biasanya seringkali konflik muncul karena manusia butuh rasa aman, butuh eksistensinya dihargai, butuh apa yang dia miliki diakui, ya. Sehingga ketika apa yang diharapkan tersebut tidak terwujud, itu maka rasa aman yang mereka harapkan itu mulai terancam. Dan dalam hal ini orang butuh adanya rasa aman, ya. Orang akan mencari rasa aman pada saat seperti ini. Pada saat institusi negara atau pemerintah sudah lemah, dia butuh suatu aktualisasi pembelaan, butuh lembaga lain yang bisa memainkan peran ketika tidak bisa lembaga-lembaga yang seharusnya berperan itu tidak bisa menjalankan atau mengcover tanggung jawab tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah kapasitas lembaga yang semakin lemah, kelompok tani kah, organisasinya kah, BPD-nya kah, kelompok posyandunya kah, kelompok pemudanya, kelompok PKK-nya, atau kelompok mana yang kemudian lemah. Nah, ini seringkali ketika lemah ya orang akan butuh energi untuk berlindung atau mencari lembaga lain yang bisa menjamin terpenuhinya hak-hak dari yang bersangkutan. Kemudian munculnya perselisihan dan juga konflik di masyarakat ketika ada suatu pembangunan atau kegiatan di masyarakat yang itu ada selisih, ada konflik, maka tentu masyarakat itu butuh adanya satu perlindungan. Jadi butuh pencarian rasa aman pada lembaga atau kelompok yang lain. Dan juga termasuk pada saat terjadinya krisis kepercayaan di masyarakat. Misalnya sekarang ketika masyarakat diwajibkan untuk memakai masker, masih saja ada orang yang kemudian tidak percaya terhadap keberadaan virus corona, virus COVID, sehingga ketika diadakan razia seringkali banyak yang kemudian menentang, mengatakan sehat lah, mengatakan corona dibuat-buat lah dan sebagainya. Krisis kepercayaan juga bisa saja terjadi ketika mereka mempunyai sosok pemimpin, kepala desa misalkan, ketua RT atau ketua lembaga yang tidak
bisa dipercaya atau masyarakat punya prasangka buruk, ya. Seperti misalnya sering kali kita melihat bahwa di pedesaan-pedesaan itu ataupun di kelurahan dipajang poster spanduk besar terkait dengan pengelolaan anggaran pedesaan ditampilkan. Nah, cuman masyarakat itu percaya atau tidak ketika yang disampaikan di laporan tersebut, misalnya pembangunan itu menyerap dana yang banyak, namun kok berasa tidak ada wujudnya sama sekali. Nah, itu seringkali muncul prasangka-prasangka tersebut. Ya, nah itu contoh-contoh hal-hal yang menyebab ketika tidak bisa berjalan dengan baik memunculkan kebutuhan atas jaminan rasa aman dari lembaga atau kelompok masyarakat yang lainnya. Nah, seringkali dalam pengembangan masyarakat atau pembangunan antara apa yang dicita-citakan dengan realita itu terjadi jurang perbedaan. Ya, kalau kita lihat gambar garis di pojok kiri atas ini, hard work, kemudian harapannya ketika hard work tercapai satu kesuksesan. Tapi ternyata realitinya ketika di gambar yang lebih bawah, realitinya itu tidak berjalan dengan lurus, bahkan mungkin bergelombang, sangat terjal dengan berbagai macam tantangan dan ancaman-ancaman yang ada. Nah, oleh karena itu sebetulnya hakikat masalah adalah adanya gap atau kesenjangan perbedaan antara seharusnya dengan senyatanya, antara harapan dengan yang terjadi real, kemudian antara keinginan dengan kenyataan, dan target dengan sesuatu hal yang bisa direalisasikan. Maka dalam hal ini kegiatan pembangunan masyarakat atau pengembangan masyarakat ujung-ujungnya seringkali dinilai dengan penilaian seperti ini. Gap awalnya seperti apa masyarakatnya, setelah akhir program apa perubahan yang terjadi, ya? Atau seharusnya masyarakat itu seperti apa tampilannya, tapi kondisi sekarang senyatanya seperti apa? Harapannya bagaimana, namun kenyataan yang dihadapi sekarang seperti apa, ya? Punya target-target yang harus direalisasikan, namun setelah di akhir apa saja yang kemudian target yang tercapai, ya? Seringkali pembangunan masyarakat atau pengembangan masyarakat bisa diukur dengan membandingkan kondisi sebelum dan juga sesudah adanya kegiatan tersebut. Nah, dalam hal ini tidak ada metode tunggal dalam mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat, tetapi pendekatan dan metodologi yang digunakan semestinya memenuhi berbagai macam ada 4 kriteria. Yang pertama adalah memenuhi kriteria bermakna, yaitu bagi orang atau partisipan yang terlibat dan terkena imbas oleh konflik tersebut, maka pendekatan yang diberikan mestinya tidak sekedar mengambil begitu saja dari komunitas atau masyarakat lain dalam menyelesaikannya. Ya, yang pertama adalah bermakna, penyelesaiannya secara bermakna. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan praktis, yaitu dengan menyajikan perangkat efektif dan sumber daya yang sesuai dengan konflik tersebut. Yang ketiga adalah partisipatoris, yaitu melibatkan orang-orang yang terlibat konflik untuk mencari atau menemukan titik temu penyelesaian dari permasalahan yang sedang dihadapi. Serta yang keempat berakar dari tradisi, kemudian budaya masyarakat setempat, dan menampung kebutuhan yang mereka identifikasi sendiri. Nah, dalam hal ini seringkali masyarakat yang kita dampingi punya berbagai macam kebutuhan, namun bisa saja tidak match dengan proyek pendanaan yang kita bawa. Nah, dalam hal ini tentu perlu ada penyesuaian dan juga kita komunikasikan di awal. Tujuannya agar satu program itu ya memang masyarakat tahu akhirnya nanti akan seperti apa, sehingga tidak salah dalam mengekspektasi kegiatan ataupun program-program yang dijalankan. Nah, kemudian penyelesaian terhadap konflik bisa juga melibatkan pihak ketiga atau menggunakan pihak ketiga sebagai intervensi, dalam tanda petik membantu penyelesaian terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan cara menciptakan forum yang kredibel, netral. Ingat ya, jadi orang ketiga itu harus netral, dan justru jangan sampai sebaliknya, bukannya jadi orang yang menetralkan, orang yang dinanti-nantikan solusinya, malah sebagai pihak yang membuat permasalahan atau konflik semakin ruwet seperti itu. Intervensi pihak ketiga bisa juga dilakukan dengan mendefinisikan kembali posisi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berdasarkan interest dan juga kebutuhan mereka, termasuk
bekerja dengan memperlihatkan realitas politik dan bertindak dengan bantuan dan dukungan dari orang-orang yang dihormati dalam komunitas tersebut dan juga pemimpinnya. Artinya benar-benar menjembatani kebutuhan ataupun penyelesaian dari kedua belah pihak. Nggak boleh berat sebelah apalagi memihak. Nah, pemetaan konflik sangat penting dalam penyelesaian terhadap tantangan di pengembangan masyarakat. Petakan semua aktornya dulu, pelakunya, kemudian kelompok-kelompok yang terlibat, organisasinya siapa aja, apa saja, kemudian termasuk aktor di semua tingkat yang terlibat. Di level, misalkan ada demo, ada kerusuhan di masyarakat, melibatkan berbagai macam elemen masyarakat, ada pemuda, kelompok ibu-ibu, bapak-bapak, geng, komunitas, dan sebagainya diidentifikasi. Nah, masing-masing diidentifikasi siapa berperan apa dalam kelompok-kelompok tersebut. Petakan semua isu, tujuan, dan interest tiap pihak, bagaimana kemudian kita memandang kelompok-kelompok tersebut dan juga mereka memandang diri mereka sendiri. Kita beri perlindungan kepada mereka untuk mengidentifikasi bagaimana masalah ini muncul, peran apa yang kemudian diambil oleh yang bersangkutan ketika ikut terlibat dalam konflik ini. Itu juga harus clear. Yang ketiga adalah periksa jejaring hubungan antar item yang sudah disebutkan pada poin sebelumnya, termasuk hubungan antar para aktornya. Apakah permasalahannya murni permasalahan individu atau dibumbui dengan permasalahan-permasalahan yang lain, ya. Bisa juga permasalahan dan juga aktor dengan isu lain yang berkembang. Makanya harus hati-hati karena seringkali konflik itu dalam tanda petik ada pihak-pihak yang menunggangi konflik tersebut. Lalu kemudian peran kelembagaan di tingkat lokal juga perlu dilibatkan agar sebenarnya masyarakat itu punya potensi bisa mengidentifikasi permasalahannya sendiri dan juga mencari atau menyelesaikan berdamai dengan tantangan-tantangan yang ada tersebut. Oleh karena itu perlu diberdayakan kelembagaan lokal di masyarakat agar mereka juga memiliki pengalaman yang sama menyelesaikan suatu permasalahan, memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai isu dan permasalahan regional, lokal, budaya, serta hubungannya, kemudian mampu berfungsi dalam situasi yang kacau manakala pemerintah tidak dapat menjalankannya, ya. Ketika pemerintah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, ya lembaga-lembaga lokal itu yang bisa mengcover peran-peran dari pemerintah. Kemudian memiliki akses dan legitimasi di tingkat akar rumput dan memang diakui oleh para anggotanya, oleh para anggota-anggota yang bernaung di bawah lembaga tersebut dan tidak membawa permasalahan atau kepentingan dari pihak luar. Ini yang jelas, ya, karena seringkali kalau membawa agenda luar, apalagi ada aktor intelektual yang dimainkan oleh orang luar tersebut, maka permasalahan akan menjadi semakin runyam, bahkan tidak bisa teridentifikasi sebenarnya masalah utamanya karena apa sih, misalkan seperti itu. Nah, seringkali masyarakat itu mudah dipanas-panasi, mudah diprovokasi, ya, sehingga konflik yang muncul itu menjadi bias. Apakah memang permasalahan yang muncul itu memang real muncul di masyarakat atau hanya karena masyarakat itu dipanas-panasi oleh pihak-pihak yang lain, ya. Seperti misalkan hal-hal yang simpel saja, masyarakat itu kadang-kadang cuma beda pendapat, beda pilihan dalam pilgub, pilpres, itu enggak banget, kemudian mereka jadi pisah, jadi enggak rukun dan tidak enak untuk berhubungan dalam keseharian. Karena ketika sudah konfliknya enggak disembuhkan, seringkali pihak-pihak yang berkonflik itu pada akhirnya tidak bisa menjalin hubungan harmonis seperti sebelum yang mereka jalin ketika sebelum ada konflik tersebut. Nah, materi singkat pada kesempatan sore hari ini lebih menekankan pada bagaimana kemudian memposisikan masyarakat sebagai aktor pengembangan atau pembangunan di diri mereka sendiri. Mereka harus menyadari bahwa dalam suatu proses perubahan, suatu proses pengembangan, suatu proses pembangunan itu tidak lepas dari adanya yang namanya permasalahan-permasalahan, termasuk adanya konflik. Nah, oleh karena itu masyarakat harus bisa entah tokohnya, entah agent of change-nya, para penggerak pembangunan di masyarakat itu harus bisa mengidentifikasi permasalahan, aktornya siapa. Kemudian ketika sudah
teridentifikasi, kemudian diberikan pemetaan solusi-solusi dari masing-masing permasalahan tersebut. Dan harapannya tercapai satu kemandirian bahwa masyarakat itu ketika dalam pembangunan menyadari akan adanya perubahan, menyadari akan adanya kemungkinan-kemungkinan konflik atau permasalahan yang muncul. Nah, namun mereka sudah secara mandiri menentukan bagaimana langkah-langkah untuk menyadari, mengidentifikasi, dan juga mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut. Harapannya, ketika masalah itu mampu diselesaikan sendiri oleh kelompok masyarakat, penyelesaiannya akan lebih marem, lebih mantap, dan mereka memahami betul sebenarnya apa yang terjadi, apa yang membuat terjadi berkonflik, yang pada akhirnya mereka bisa menemukan solusi secara mandiri. Masyarakat itu punya pengalaman-pengalaman. Artinya ketika mereka diberikan kesempatan untuk mencari solusi, sebenarnya mereka bisa. Tinggal bagaimana seorang fasilitator, seorang agen pembaharu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang kemudian mereka hadapi. Nah, singkat pada kesempatan materi kali ini, intinya setiap orang, setiap masyarakat punya masalah dan bahkan punya potensi untuk menghadapi suatu masalah. Yang paling penting adalah identifikasi, sadari permasalahan tersebut, dan pastikan secara mandiri bisa menemukan solusinya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.